sosial media tiap hari itu mengandung fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia, tidak punya. Tapi Pak Evorus, ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah dan fitnah terus. Bayangkan Anda adalah Presiden Prabowo, Anda sedang duduk di kursi kerja, Anda menyadari satu hal yang sungguh mengerikan. Pelayan yang mengantar kopi untuk Anda ternyata seorang mata-mata. Menteri yang duduk di sebelah Anda baru saja menerima ucapan terima kasih dari agen asing dan dinding ruangan Anda seolah memiliki telinga yang tersambung langsung ke markas mafia. Inilah realitas dingin yang kini dihadapi Presiden Prabowo Subianto di jantung istana. Kita tidak sedang membicarakan politik biasa, teman-teman. Kita sedang menyaksikan sebuah operasi sabotase yang dirancang untuk membuat Indonesia bertekuk lutut. Operasi ini berlangsung sejak awal tahun hingga menjelang tutup tahun 2025 ini dan akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Di konten ini saya mencoba merangkai kembali apa yang sudah terjadi biar teman-teman sadar bahwa di depan mata ada banyak peluang namun tak sedikit juga tantangan yang sedang menghantam presiden. Biar teman-teman sadar bahwa target serangan ini bukan hanya ke presiden semata tetapi juga langsung ke otak Anda. Mafia migas, mafia lahan, mafia sawit, mafia tambang yang kehilangan triliunan rupiah hingga intelijen asing yang tak ingin Indonesia menjadi raksasa. Ini bukan sekadar teori konspirasi, teman-teman. Ini adalah pertarungan hidup dan mati demi kedaulatan yang selama ini bocor dirampok oleh para mafia. Dan sampai di sini mari kita jujur, apa yang terjadi sejak Agustus 2025 atau yang dikenal dengan Agustus Kelabu, ini bukan sekadar rentetan sial bagi pemerintah. Itu adalah sebuah desain besar, sebuah operasi sabotase yang dirancang dengan sangat rapi menggunakan jaringan mafia dan pengkhianatan di dalam selimut. Strategi ini dimulai dengan apa yang disebut oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai sabotase struktural. Tujuannya sederhana namun keji, buat rakyat sengsara dan menderita, lalu arahkan amarahnya kepada presiden. Sepanjang awal tahun 2025, kebijakan-kebijakan yang mencekik muncul beruntun. Ada kenaikan PPN 12% yang kemudian dibatalkan langsung oleh presiden, ada kelangkaan gas 3 kg hingga skandal bensin oplosan. Ini bukan ketidaksengajaan birokrasi, teman-teman. Ini adalah luka-luka kecil yang sengaja untuk menurunkan daya tahan psikologis rakyat. Ketika dana transfer daerah dipotong hingga memicu kerusuhan PBB di Pati, para sutradara ini tahu bahwa sekam sudah siap untuk dibakar. Puncaknya terjadi pada 25-30 Agustus kemarin, dimulai dengan demonstrasi hantu yang tak jelas koordinatnya, siapa pendukungnya, siapa oratornya, siapa koordinatornya, semuanya tak jelas. Lalu bergeser menjadi kerusuhan berdarah. Kematian Afan Kurniawan, sang driver ojol yang dilindas mobil taktis Brimob, menjadi human sacrifice yang sempurna atau pengorbanan yang sempurna. Peristiwa ini tak hanya meneteskan darah di aspal, tapi juga menyiramkan bensin ke emosi rakyat. Amarah menjadi buta, markas Brimob dikepung, gedung-gedung DPRD di daerah dibakar, dan rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Saroni menjadi sasaran penjarahan. Negara seolah lumpuh dalam semalam. Siapakah yang punya nyali dan sumber daya sebesar itu? Disinilah kepingan pajal dari Ulta Levinah Nababan kemudian masuk. Pengakuannya tentang deputi CIA yang berterima kasih karena Indonesia batal masuk BRICS membuka tabir gelap. Ternyata musuh Prabowo bukan hanya lokal, tetapi juga ada dalam struktur kabinetnya sendiri. Ketika Pak Prabowo mau pergi ke Cina, Indonesia tuh diserang habis-habisan dengan demonstrasi karena tujuannya pengen kasih tahu, yuk nggak bisa, yuk gabung ke sana. Tapi Pak Prabowo akhirnya pergi. Dia pengen menunjukkan bahwa gue kuat, gue independen, gue bisa. And is it the right move? Pak Menteri itu cerita langsung kepada, jadi kita hadap-hadapan, tapi ada orang lain juga kiri kanan gitu. Cuman
saya mendengar langsung gitu bahwa deputi CIA datang kepada dia, mengajak dia untuk makan siang, mengatakan bahwa terima kasih Anda telah mengurungkan niat Presiden Jokowi saat itu beliau udah menjabat juga sebagai seorang lah gitu, untuk bergabung dengan BRICS. Washington tidak ingin Indonesia bergeser ke timur, ke Cina, Rusia, apalagi Korea Utara. Dan cara yang paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan menempatkan mata-mata di dalam posisi kunci. Ketika Ulta membongkar ada menteri yang menjadi penyambung lidah CIA, kita tersadar bahwa selama ini Prabowo sedang memimpin rapat bersama para agen yang loyalitasnya bukan kepada Merah Putih tetapi kepada Amerika. Dari sini kepingan Fajar ini kemudian pelan-pelan terbentuk, teman-teman. Jika CIA adalah sutradaranya, maka mafia migas, mafia sawit, mafia tambang adalah donatur utamanya. Nama Reza Khalid kembali mencuat di lorong-lorong gelap kekuasaan. Mafia ini gerah. Prabowo bukan presiden yang bisa diajak bermain lagi seperti rejim-rejim sebelumnya. Hasyim Jojo Hadikusumo, adik Prabowo, membongkar kemarahan para oligarki hitam ini. Pemerintah Prabowo mengambil langkah berani menyita kembali 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal. Bayangkan berapa triliun rupiah yang hilang dari kantong para mafia ini. Ada 4 juta hektar dari lahan tambang ilegal, semuanya disita. Dan bagi para mafia, biaya untuk menggerakkan akun palsu atau bot di media sosial adalah recehan dibandingkan keuntungan ilegal yang selama ini mereka dapatkan. Disinilah perang persepsi terjadi. Setiap hari media sosial kita dibombardir oleh fitnah yang diorkestrasikan oleh ribuan akun bot. Isu liarnya keji, teman-teman, dari tuduhan Prabowo punya lahan sawit penyebab banjir di Sumatera hingga narasi bahwa negara ini sedang menuju kebangkrutan. Saat banjir terjadi, bot-bot ini segera menyebarkan tagar yang seragam. Mereka tidak peduli pada korban. Fokus mereka adalah satu, mana presiden, di mana kehadiran negara. Mereka membangun narasi seolah-olah Prabowo sedang tidur saat rakyat tenggelam, padahal kebijakan pembersihan hutan ilegal yang dilakukan Prabowo lah yang sebenarnya sedang berupaya menghentikan bencana selanjutnya di masa depan. Sebenarnya dalam politik Indonesia selama setahun terakhir sedang berlangsung sebuah perang tingkat tinggi yang disebut sebagai neocortex warfare. Jika perang biasa mengincar jantung fisik lawan, neocortex warfare mengincar pusat kendali manusia, yakni neocortex, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasionalitas, penalaran, dan pengambilan keputusan. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh, teman-teman, melainkan untuk mengendalikan pikiran rakyat sehingga mereka melakukan apa yang diinginkan oleh para mafia ini tanpa mereka sadari. Dalam konteks pengepungan terhadap Prabowo, strategi ini digunakan untuk mengubah rakyat Indonesia menjadi senjata yang menghancurkan kekuasaan dan rezim Prabowo itu sendiri. Lalu bagaimana cara ini bekerja? Pertama, dengan cara menghancurkan realitas. Contohnya adalah fitnah lahan sawit kepada Prabowo. Ketika mafia sawit ini menyebarkan hoax bahwa Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan sawit penyebab banjir, mereka sedang melakukan perusakan data di otak publik. Bayangkan Anda sedang berduka karena rumah Anda tenggelam oleh banjir. Tiba-tiba ponsel Anda dibanjiri konten yang mengatakan rumahmu tenggelam karena kebun sawit presidenmu sendiri. Di titik inilah neokorteks Anda akan kalah oleh emosi. Anda tidak akan lagi mengecek data kebenarannya, Anda langsung percaya dan membenci. Anda telah diretas. Otak Anda telah diretas. Kedua, menciptakan ilusi kebenaran melalui pengulangan. Dalam neocortex warfare, kebenaran tidak penting, teman-teman. Yang penting adalah intensitas atau keseringan menerima informasi. Akun-akun bot yang didanai oligarki hitam mengulang-ulang narasi bahwa negara bangkrut atau Prabowo-nya gagal. Jika Anda melihat satu akun yang mengatakan bahwa Prabowo gagal, Anda mungkin mengabaikannya. Tapi jika ada 1000 akun anonim mengatakan hal yang sama di kolom komentar setiap hari, otak Anda akan mulai berpikir, jangan-jangan ini benar. Neokorteks Anda kemudian menyerah pada tekanan sosial digital atau algoritma. Dan Anda mulai meragukan kebenaran. Lalu kenapa ini berbahaya bagi Prabowo? Kita tahu bahwa Prabowo adalah seorang jenderal yang terlatih dalam perang kinetik atau perang fisik. Namun dalam neocortex warfare, musuhnya tidak terlihat
dan musuhnya adalah narasi. Jika rakyat terus-menerus disuguhi narasi bahwa Prabowo dikelilingi oleh pengkhianat dan kuda Troya, padahal ia sudah sedang melakukan pembersihan lewat reshuffle, maka upaya pembersihan tersebut justru bisa dicitrakan sebagai otoriter atau haus kekuasaan. Inilah liciknya dari perang ini, teman-teman. Langkah penyelamatan bisa dipelintir menjadi langkah kehancuran. Kini kita melihat sebuah gambaran utuh. Prabowo Subianto berdiri di tengah-tengah sebuah kepungan raksasa. Dari luar, ada intelijen asing yang ingin Indonesia tetap menjadi pengikut Barat. Dari samping, ada mafia migas, mafia sawit, mafia tambang yang siap membakar uang demi merusak pencitraan dan persepsi rakyat. Sementara dari belakang ada sisa-sisa kekuatan rejim lama yang mencoba menyabotase setiap kebijakan dari dalam birokrasi. Tujuannya adalah kepentingan politik di tahun 2029. Namun di tengah hiruk-pikuk fitnah digital dan pengkhianatan politik, Prabowo tetap pada posisinya. Seperti yang ia katakan dalam pidato yang menurut saya sungguh mengharukan. Negara ini ibarat badan manusia, badan kita. Kekayaannya adalah darahnya. Kalau darahnya terus bocor, dirampok, negara ini pasti akan mati. Jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo tahu risiko dari penghentian kebocoran ini. Ia tahu bahwa dirinya akan menjadi orang yang paling dibenci oleh para oligarki dan mafia, oleh para koruptor. Tapi bagi sang jenderal, kedaulatan bukan soal popularitas di media sosial yang digerakkan oleh akun palsu dan bot-bot tadi. Kedaulatan adalah soal memastikan 3,7 hektar sawit, 4 juta lahan tambang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke pangkuan rakyat, memastikan minyak dan gas sampai ke dapur warga, dan memastikan tidak ada 1 rupiah pun kekayaan negara yang lari ke kantong para pengkhianat bangsa ini. Teman-teman, apa yang kita saksikan selama setahun ini adalah ujian berat bagi Republik dan khususnya bagi Presiden Prabowo. Apakah kita akan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh para akun palsu atau bot-bot ciptaan mafia, atau kita akan berdiri di belakang Presiden yang sedang berupaya menjahit luka-luka kedaulatan kita?